Kemarin pembelajarannya sudah sampai di eh, fiil kalimat, membuat kalimat menggunakan fiil. Nah, setelah kemarin kita membuat kalimat menggunakan fiil, malam ini kita akan melanjutkan mengenai fiil yang belum terbahas, yaitu ciri-cirinya. Ciri-ciri di sini, yang pertama, ciri-ciri dari fiil itu bisa kemasukan huruf pot, kemasukan pot. Di sini pot tabayyana. Pot tabayyana. Jadi kalau pot ini ketika masuk ke fiil madhi sama fiil mudhari itu artinya berbeda ya. Misalkan qad masuk ke fiil madhi. Qad sami'tu. Ada yang tahu artinya qad sami'tu? Tunggu, telah mendengar, aku mendengar. Iya, Tunggu mendengarkan. tunggu. Saya telah mendengar. Tapi kalau misalkan qad asma'u, kalau masuknya ke fiil mudhari qad asma'u misalkan, berarti apa? Berarti Tahu Setelah nih Ustazah? kadang, telah Kadang-kadang. mendengarkan. kadang-kadang, Oh, kadang-kadang saya mendengar. Saya ulangi, qad masuk ke fiil madhi, qad sami'tu as-sauta. Sungguh saya telah mendengar suara. Tapi kalau qadnya masuk ke fiil mudhari, qad asma'u as-sauta. Kadang-kadang saya mendengar suara. Itu artinya. Beda ya. Tadi masuk ke fiil madhi berarti sungguh, masuk ke fiil mudhari berarti kadang-kadang. Pahim tum? nah, Halo, pahim tum? Fahimna. Pahim. Nah, lanjut. Fahimna. Lanjut ciri yang kedua di sini yaitu saya share screen kelihatan ya. Yang kedua yaitu cirinya apa? Bisa kemasukan huruf sa dan saufa. Oh, ini kecil sekali ya ininya. Nah, sa dan saufa. Ini saya fokusnya ke modul, ke laptopnya karena harus diperbesar. Nah, ini bisa kemasukan apa? Sa dan saufa. Sa, ada yang tahu bedanya sa sama saufa? Dari teman-teman ada yang tahu bedanya sa sama saufa? Kalau sa biasanya eh, akan tapi jarak nggak terlalu terlalu jauh. Tapi kalau saufa akannya tapi jangka panjang gitu saja. Oke, jadi sa ini sama saufa artinya sama-sama akan. Tetapi bedanya kalau sa itu dilakukannya langsung. Ya benar, akan. Misalkan ya, sa'akulul khubza al-an. Saya akan makan roti sekarang. Sa'akul, misalkan sa'urotip libas. Saya akan merapikan baju. Nah, itu akannya itu langsung. Tapi kalau saufa itu bisa rencana. Masih minggu depan biasanya. Mungkin besok, mungkin minggu depan, tahun depan, 2 hari ke depan gitu. Misalkan, sa'arji' ilal bait fi usbu'il ati. Saya akan pulang ke rumah minggu Minggu depan. minggu depan seperti itu. Saufa, afwan, saufa. Tadi saya bilangnya saya. Saufa arji'u ilal bait. Saya Saufa arji'u ilal bait
fi usbu'il ati. Perlu ditulis nggak ini di apa? Di Word. Teman-teman ada pandangan nggak? Kalau di sini kan pakainya sayakul. Iya. Sayakulu. Perlu Ustazah. Dia akan Perlu. berkata. Perlu. Mm-mm. Oke. Bentar. Biar nggak bingung ya. Oke, saya buka Word-nya. Kotakan. Oke. Halo. Sudah muncul? Word-nya sudah saya. Nah, tadi sa dan saufa. Seperti ini bedanya. Sa, misalkan yang saya. Sa'arji' Saya akan pulang. ya. Searji'u Ilal bait fi usbu'il ati. Sa'arji'u ilal bait al-an. Saya akan pulang sekarang. Al-an sekarang. Sa'arji'u ilal bait al-an. Duh, saya kok lupa ini yang harokat yang nah sa'arji'u ilal bait al-an. Waalaikumsalam. Monggo masuk, Mas. Nggih. Sa'arji'u ilal bait al-an. Saya akan pulang ke rumah sekarang. Jadi kalau sa pakainya akan langsung dilakukan. Keterangannya pakainya al-an biasanya. Kalau saufa itu masih rencana. Nah, seperti ini. Saufa. Saufa arji'u ilal bait. Saya akan pulang ke rumah. Tapi masih rencana dia. Masih misalkan minggu di depan. Saufa arji'u ilal bait. Apa bahasa Arabnya minggu depan? Fil Usbu'il qadam. fil usbu fil usbu'il ati. Nah, saufa arji'u ilal bait fil usbu'il ati. Saya akan pulang ke rumah minggu depan. Atau mungkin sanatil ati. Sanatul ati itu beratiah. Berarti sanatul atiyah tahun depan. Syahrul ati bulan depan. Bulan depan. Nah, seperti itu. Hal dakum soal ada pertanyaan tentang sa dan saufa? Ada Ustazah. Ya. Gimana?
Berarti yang membedakan Esa dan Saufa ini hanya waktu saja, Ustaz? Atau Iya, bagaimana, benar. Ustaz? Waktu saja. Jadi artinya sama-sama akan. Oh, sama-sama akan. Yang membedakan hanya waktu. Yang satu jangka pendek, yang langsung dikerjakan, yang satunya jangka panjang. Gitu. Panjang. Agak panjang. Oke, terus Ustaz. Terima kasih. Kita kembali ke yang modul tadi. Setelah ada sa dan saufa, ciri selanjutnya yaitu ada namanya bertemu taknis sakinah. Di sini bertemu taknis sakinah itu rojaat, contohnya rojaat. Yang dimaksud taknis sakinah itu ini ya, belakang ini ya. Ats. Terus selanjutnya ada bertemu nun jamak niswah. Nun jamak niswah. Yaktubna. Yang selanjutnya, oh ini udah hurufnya. Ini adalah beberapa ciri dari fiil. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya, kalau kita sudah selesai membahas isim, sudah selesai. Kemarin kan isim sudah, lalu fiil kan ini baru selesai ya malam ini. Kemudian nanti huruf, kalau sudah selesai isim, fiil, huruf, insya Allah nanti kita praktek. Praktek, misalkan di situ ada sebuah apa namanya teks. Nah, nanti mana ini kata ini termasuk isim, fiil, atau huruf. Selanjutnya nanti termasuk isim, fiil, atau huruf seperti itu. Kita lanjut ke huruf dulu ya. Huruf kalau di isim itu kata benda, lalu fiil itu kata kerja, kalau huruf itu apa? Kita sambung. Kata sambung atau Pelengkap. pelengkap, benar. Huruf itu pelengkap. Nah, huruf itu ada yang masuk ke isim, ada yang masuknya ke fiil, dan ada yang bisa masuk ke isim dan fiil. Di sini kita bahas dulu huruf yang yaitu bisa masuk ke isim. Ada namanya huruf jar. Mungkin teman-teman sudah tidak asing ya dengan namanya huruf jar. Nah, huruf jar di sini yang sering digunakan ada min, ila, an, ala. Biasanya ada juga apalagi fi. Lalu ada juga ila tadi ya, ila, min, ila, ala. Ini yang sering digunakan ya. Sebenarnya ada banyak, tapi ini yang sering digunakan. Min. Jadi huruf jar ini tidak bisa masuk ke fiil. Ini khusus yang masuk ke isim. Kita ke ini lagi. Ke word lagi. Saya contohkan di situ yang jar, huruf jar. Misalkan tadi fi ya. Ashrobu, apa artinya ashrobu? Ya, minum. Saya minum. Ashrobul qahwata. Kopi. Ashrobul qahwata. Fil. Bermatam. Ya boleh. Fil maksof. Makna maksof? Ada yang tahu arti dari maksof? Kan? Kantin. Kantor. Kantin. Kantin. Kalau kantor itu apa? Maktab. Kantor itu maktab. Sama dengan meja ya. Ashrabul qahwa fil maksob. Saya sedang minum kopi di kantin. Kita fokus ke fil maksob. Fi ini huruf jar. Huruf jar. Fi ini huruf jar. Nah,
Di sini yang jatuh setelah huruf jar itu isim atau fiil ini? Isim. Isim. Nah, yang Isim. jatuh setelah huruf jar itu namanya majrur, teman-teman. Yang jatuh setelah huruf jar namanya majrur. Dan majrur itu harus Kasroh. 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 Ini saya bedakan lagi warnanya biar. Nah, jadi gini, fi ini huruf jar, al-maqsof ini jadi isim majrur karena jatuh setelah huruf jar. Jar. Majrur, dan kalau majrur itu harus berharokat Kasroh. kasroh. Hal indakum soal, ada pertanyaan mengenai huruf jar ini? Silakan teman-teman bisa bikin satu contoh yang ada huruf jarnya. Silakan ya, biar teman-teman juga praktek. Satu contoh saja yang ada huruf jarnya. Saya tadi asyrabul qahwah fil maqsof. Coba teman-teman yang lain silakan. Bisa dikirim di obrolan chat kita. Soalnya itu kan banyak huruf jarnya bisa diartiin nggak saja artinya apa aja. Yang tadi ya. Min, ila, an, ala, fi, Hmm. rubba itu ya. Min artinya apa? Min Dari dari. Lalu setelah min di sini ada apa tadi? Ila ke ke. An, apa an, artinya an? An. Apa atas artinya? gitu. An artinya apa? Dari. Dari juga. Kalau Dari. min itu dari, tapi dekat ya, masih dekat ya. Kalau an itu dari tapi jauh. Lalu selanjutnya ada Ala, ala. Ala di atas. Atas. Fi di dalam. Dalam. Di dalam. Rubah apa rubah? Kadang-kadang. Ya. Terus setelah itu ada mud. Apa itu tulisannya sini? Kecil banget. Mud ya Ustaz ya? apa artinya tadi sudah sampai mana? Muz, muz menuju. Sejak. Ya, teman-teman yang lain silakan dicoba untuk bikin kalimat yang ada huruf jernya. Satu lagi Ustaz ada tadi yang kalau munju itu artinya apa Ustaz? Munju sejak juga kan. Semenjak. Sama ya. Oke.
Oh, ya. Oke, ini ada contohnya, ada dhahaba al-talibu min. Nah, dikasih al ya, minal madrasati. Minal madrasati dikasih al. Dhahaba Ali ilal madrasati. Dhahabtu ilal madrasati. Kenapa ini madrasati madrasati semua ini contohnya? Lalu ada ata'allamu ulum syariah fi jami'atil ihqaf. Jami'atil ahqaf. Ya, Abi Abdillah. Dhahaba Ahmad ilal madrasati arji'u minal masjidi. Bagus. Teman-teman sudah paham insya Allah di sini ya tentang huruf jer, tentang jer majrur. Oke. Kita lanjut ke huruf setelah jer, ada huruf namanya huruf istisna. Huruf istisna ini fungsinya buat apa teman-teman? Ada yang sudah pernah belajar huruf istisna? Menafikan. Iya, huruf istisna ini fungsinya untuk pengecualian, untuk pengecualian. Misalkan, seperti ini teman-teman. Dan Misalkan saya bikin contoh, ya dahulu. At-tullabu. Ya dahulu at-tullabu ilal fasl. Illa yadkhulu at-tullabu ilal fasli illa Muhammadan. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini artinya berarti apa? Para siswa ngapain? Masuk ke dalam kelas Iya, Sekolah para kelas siswa kecuali masuk kelas kecuali Muhammad. Muhammad. Nah, ini untuk pengecualian. Yadkhulu at-tullabu ilal fasli Muhammadan. Nanti yang jatuh setelah ilah ini dinasab ya. Muhammadan. Nah. Jadi ketika teman-teman mau membuat contoh ilah, berarti teman-teman nyari yang keseluruhan. Maksudnya keseluruhan apa? Maksudnya jamak gitu. Di sini kan atulab saya pakainya. Yadkhulu at-tullabu para siswa masuk kelas kecuali Muhammad. Atau mungkin para orang muslim yadkhulu al-muslimuna fil masjid illa Muhammadan. Misalkan gitu. Yusollu
Ya, saya ganti misalkan contoh yang kedua ya. Yusoli. Apa artinya yusoli? Sholat. Dia sholat. Al-muslimuna. Orang-orang muslim. Yusoli al-muslimuna. Fil Masjid. masjid. Yusoli al-muslimuna fil masjid illa Muhammadan. Para orang-orang muslim, orang-orang muslim sholat di masjid kecuali Muhammad. Pahim tuh? Insya Allah paham ya. Kita lanjut. Ya, ini bisa di screenshot. Kita lanjut ke yang tadi. Nawasik. Selanjutnya ada namanya nawasih. Nawasih ini ada yang sudah pernah belajar, teman-teman mungkin? Amil penasab, bukan Ustazah? Itu nawasib. Ya, kalau nawasi ini kan hurufnya ini ya. Inna, anna, ka'anna, lakina, la'ala, laita. Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya. Yang membatalkan mubtada khobar. Ya, inna, anna, ka'anna. Jadi kita masuk ke contoh ya biar nggak bingung ya. Jadi inna ini artinya inna, anna sesungguhnya. Ka'ana seakan-akan. Lakina Akan tetapi. akan tetapi. La'ala laita semoga supaya. Lala lah itu supaya. Semoga. La'ala semoga supaya laita andaikan. Kemarin benar. Oke, kita masuk ke contoh. Contohnya misalkan Ina Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Inna al-mus Limuna. ro Oke. Ada yang masih ingat nggak fungsi dari amil nawasi? Nasabkan. Tansibul isma menasobkan Tarfa'u khobar. latar faul khobar. Bagus, berarti masih ingat. Yang baru belajar kita bedah, yang sudah belajar kita murojaah. Inna al-muslima robihun. Nah, di sini dilihat kalimat al-muslim. Ini adalah kalimat yang pertama. Yang pertama paling dekat dengan inna. Ini di sini disebut dengan Ada. mubtada. Saya kasih warna apa? Pada isim ina. Ustazah. Iya. Isim inna boleh. Inna al-muslima robihun. Sesungguhnya orang muslim itu robihun apa robihun? Beruntung. Beruntung, bagus. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Menasobkan isim dan merofakkan khobar.
Al-muslima ini disebut isimnya inna, robihuna disebut apa? Khobar. Khobar. Inna. Kabarnya Ya, Ina. jadi kalau teman-teman yang masih belajar awal banget, baru denger banget, gampangnya gini. Yang jatuh setelah ina yang pertama itu al-muslima, harus fathah nasab karena tansibul isma, menasobkan isim. Robihun, isim yang kedua yang jatuh setelah yang pertama tadi diharokati domah. Tarfaul khobar, merofakkan khobar, diharokati domah seperti itu. Inna al muslima robihun, sesungguhnya orang muslim itu beruntung. Beruntung. Saya mau kasih contoh satu lagi. Setelah itu teman-teman contoh dari teman-teman ya. Misalkan inna Innal masjida jamilun. Muhammadan Rasulullah. Mahirun. mahirun. Sungguhnya Muhammad itu Cerdas. Pintar. Pintar. pintar gitu. Coba contoh dari teman-teman. Satu Ya, jadi posisinya apa sih? Sama-sama isim itu namanya Ustaz ya. ya, Musim. isim. Kan ini masih membahas huruf yang masuk ke isim. Ya. Terus yang mahirunnya itu sama juga isim juga namanya. Namanya khobar, khobarnya inna. Ya isim juga. Isim juga. Innal masjida jamilun. Innal masjida jamilun. Bagus, mumtaz. Yang lain? Inna Zaidan qaimun. Inna Zaidan zaidan qaimun. qaimun. Bagus. Yang lain? Baru dua ini. Innallaha rahimun. Innallaha rahimun. Rahimun. Rahim ya. Yakfi Innal cukup. kitaba kabirun. Inna apa tadi? Kitaba kaburun. Innal kitaba kabirun. Innal kitaba kabirun. Oke. Insya Allah sudah paham ya teman-teman ya tentang nawasih. Kita balik lagi Jadi ke itu namanya modul yang mubtada khobar saja ya. ya, namanya mubtada khobar. Mubtada khobar itu artinya apa? Subjek objek gitu kan? Subjek predikat bukan? Nanti ada babnya sendiri di mubtada khobar. Oke. Mubtada khobar. Kita masuk ke nida. Oke. Coba Coba kalau yang lainnya sama juga nanti. Kalau misalnya anak ke anak itu nanti sama. huruf setelahnya nasab sama domah gitu ya. Domah, iya bagus. Sama Iya ya. seperti itu Abi Ridwan, sama. Jadi saya tadi spillnya yang ina aja. Tapi ada teman-temannya Tapi ya. semua nanti sama ya formatnya ya. Sama semua. Teman-temannya ini nanti sama anak ke anak ini sama fungsinya. Sama dengan tadi jer. Jer saya tadi mencontohkan via. Fi'ila min. Nah, itu teman-temannya sama fungsinya. Selanjutnya ada yang namanya huruf nida. Huruf nida. Huruf nida ini fungsinya buat apa sih? Memanggil, menyeru. Menyeru atau apa namanya? Panggilan. Panggilan. Kalau nida itu artinya panggilan. Jadi fungsi huruf nida di sini adalah ya untuk memanggil karena nida artinya panggilan. Ya, hurufnya itu ada ya, a, ai, haya, ayam, ya walad, ya waladi. Ya. Biasanya kalau orang-orang Arab itu kan ya ibni. Nih ya, hei anakku, ya waladi. Ya ibni, ya waladi. Biasanya gitu. Itu huruf nida untuk panggilan. Di beberapa ayat Al-Quran juga banyak ya.
Biasanya Ya itu ya ayyuhalladzina amanu. ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, sampai selanjutnya itu adalah huruf-huruf yang masuk ke isim. Tadi ada huruf jar, istisna, nawasi, sama huruf nida. Ada 4. Oh iya. Jar, istisna, nawasi, nida. Hal indakum soal qabla an astamir adirosa ila harfu nawasib wa jawazim. Ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan ke huruf yang masuk ke fiil, yaitu ada nawasib, jawazim juga. Maafi? Kalau yang lain nggak bisa dicontohin saja. Ya, gimana? Yang lain nggak bisa dicontohin a, ayu. Iya, Itu kan itu. jarang dengar. Kalau iya biasa dengar ya wahid. Kalau Oke. ayu, hayya, hayya. Ya, sebenarnya ini apa namanya, teman-teman, itu kan ini modulnya lumayan banyak ya. Sebenarnya itu ini hanya pengenalan saja. Oh, Hanya pengenalan saja. Nanti untuk lebih di kelas level selanjutnya. Kelas level selanjutnya itu insya Allah lebih rinci. Karena ini kan masih level 1 ya. Jadi ini hanya pengenalan saja. Oke, kita lanjut ke yang masuk ke fiil ya. Oke. Kemarin sudah saya sampaikan kalau di dalam bahasa Arab itu ada namanya rofa, nasab, masih ingat? Jazm. Jazm, satunya jer. rofa, Rofa, domah, nasab, fathah, jer, kasroh, jazm, sukun. Ingat itu ya. Nah, ini kita akan melanjutkan yang khusus masuk ke fiil, huruf-hurufnya. Yang pertama itu ada huruf nawasib. Huruf nawasib. Huruf nawasib, hurufnya ada anlan, idan, kai, lam, kai, hatta, banyak ya ini. Yang an, nawasib, saya ambil misalkan yang an. Nawasib ini dari kata nasab maksudnya. Nah, nanti berarti huruf-huruf ini ketika masuk ke fiil, dia akan merubah fiil itu menjadi harokatnya nasab atau fathah. Kita kasih contoh. An dulu. An. Nah, sering banget kita pakai ini. Contohnya. Sering banget di kalam ya. Di kalam sering kita dengar. Uridu. Uridu an akro. Uridu an akro al-Qur'ana. Sini ada an, lalu setelah an ada apa? Ada fiil. Jadi setelah huruf an ada fiil, fiilnya harus fathah atau nasab. Fiilnya akro. Nah, ini sering banget kalau an itu sering ya. Biasanya an itu digunakan untuk ketika ada fiil sebelumnya, terus ada fiil lagi setelahnya. Sebelumnya fiil, terus setelahnya ada fiil juga, itu dikasih an. Uridu an aqra al-Qur'ana. Uridu an afhamal lughatal arabiyyah. Oke, silakan teman-teman untuk mencoba membuat satu contoh dari huruf-huruf nawasib. Nawasib itu dari kata nasab. Mana ini belum ada yang chat di obrolan.
eh, arju an afhamal Qur'ana. Arju an afhamal Qur'ana. Mumtaz. Saya berharap paham Al-Quran. Al-misal al-akhir. Contoh yang lain coba dari teman-teman. Uridu an adhaba ilal masjidi. Uridu an adhaba ilal masjid. Ahsanta, bagus. Tuh fiilnya adhabu, lalu kemasukan an, maka jadi an adhaba. Yang lain baru dua ini tadi. Uridu an usyahida at-tilfaz. Ada yang ini, ada yang ngetik di obrolan ini. Saya lupa. Uridu an aktubal kitaba. Uridu an aktubal kitaba. Saya ingin menulis buku. Ahsanta, bagus. Uridu an aktuba dirosata. Saya ingin menulis pelajaran. Uridu an aktuba risalata. Saya ingin menulis surat. Yang lainnya? Asallahu an yaj'alna min ahlil Qur'an. Kalau uhibbu gitu. Uhibbu an Uridu an asma'a musiqa. Uridu an akulal khubza. Baik, insya Allah teman-teman paham ya. Sudah banyak tadi contohnya. Kita lanjut ke modulnya lagi. Setelah ada nawasib, yaitu nasab, tadi huruf-hurufnya ada anlan, idan, kaili, hatah. Dan teman-temannya ada namanya jawazim. lazim. Jawazim ini dari kata apa? Dari kata jazm. Nah, untuk jawazim, lalu ada namanya nanti huruf tanfis, huruf lot juga yang masuk ke fiil, lalu nanti ada yang masuk ke isim dan juga fiil, insya Allah di pertemuan di minggu depan. Karena untuk nahu ini hanya di hari Kamis sama Jumat, karena kemarin saya ya sempat nggak masuk ya. Nah, ini kan untuk mengganti yang satu kali pertemuan, berarti nanti saya masih ada satu kali pertemuan lagi yang belum saya ganti. Pokoknya dalam satu minggu, insya Allah nahu itu 2 kali. Selain itu, kita muhadasa. Qabla an akhtatim hadhihi dirasa, sebelum saya tutup pembelajaran ini, hal indakum soal, ada pertanyaan teman-teman? Ustazah yang tadi wordnya udah bisa di screenshot